Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Semuanya itu memberitahukan kepada kita bahwa kita membutuhkan satu sama lain dan kita perlu belajar satu dengan yang lain. Dengan cara demikian Tuhan mendidik kita supaya kita boleh bertumbuh semakin hari, semakin menampakkan keindahan Kristus dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu fakta yang perlu kita pahami, bahwa pertumbuhan iman dari setiap orang Kristen tidaklah sama. Demikian juga dengan latar belakang setiap orang Kristen pun tidak selalu sama. Saudara, seringkali latar belakang seseorang itu mewarnai bagaimana dia hidup sebagai orang Kristen. Saudara, kesadaran seperti ini, kita sebagai saudara seiman, kita dapat lebih memahami akan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Namun satu hal, bahwa setiap orang Kristen itu harus menginsyafi bahwa Tuhan menghendaki bahwa setiap orang Kristen itu terus bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, itulah fokus dari perjalanan hidup Kristiani kita. Marilah saudara kita memandang dengan cara pandang Kristus kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang Kristen. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapakah yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta tidak pernah boleh diabaikan, atau kita tidak pernah boleh tutup sebelah mata terhadap fakta. Karena jikalau kita melakukan hal itu, maka kita tidak pernah dapat bersikap yang sepatutnya. Pada masa Rasul Paulus, ada satu fakta bahwa gereja Tuhan itu terdiri dari orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus tentunya. Dan saudara-saudara, perbedaan latar belakang ini menimbulkan juga perbedaan bagaimana mereka berkehidupan. Saudara, orang-orang Yahudi Kristen masih terbawa oleh latar belakang mereka, yakni dari
agama Yudaisme, ada makanan-makanan tertentu yang mereka tidak makan atau pantang. Ada hari-hari tertentu menjadi hari-hari yang sangat istimewa. Sedangkan orang-orang Kristen yang non-Yahudi, bagi mereka tidak ada perbedaan. Saudara, perbedaan itu merupakan realitas yang ada bagi gereja Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, kemerdekaan kita bukanlah lisensi untuk ketidakpedulian. Keberatan kita bukanlah lisensi untuk menghakimi. Melainkan kita harus belajar menerima orang percaya yang lemah imannya. Saudara, itulah nasihat firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal prinsip yang sangat penting yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Memang orang Kristen adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sehingga saudara-saudara, segala sesuatu yang sifatnya makanan itu, saudara-saudara, menjadi segala sesuatu itu boleh dimakan oleh kita. Karena kita sudah dimerdekakan, tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara, kemerdekaan kita sebagai orang percaya, itu bukanlah lisensi untuk kita tidak peduli kepada orang lain. Atau dengan bahasa lain, sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup semaunya sendiri, tanpa memperhitungkan perasaan orang lain, tanpa mempertimbangkan kesulitan orang lain. Namun sebaliknya juga, saudara, jikalau kita punya keberatan kepada orang lain, saudara, itu bukan lisensi bagi kita untuk menghakimi orang lain. Mengapa? Karena Tuhan sudah menerima dia sebagai orang percaya. Saudara, yang patut kita belajar, saudara-saudara, sebagai orang percaya dari firman Tuhan adalah kita belajar menerima orang percaya di dalam kelemahan imannya tanpa menghakimi. Saudara, bukankah kita sebagai orang percaya, kita pun diterima oleh Yesus Kristus? Saudara, jikalau Yesus Kristus menghakimi kita, maka saudara-saudara ada begitu banyak dosa yang siap untuk dipertanggungjawabkan dan dihakimi oleh Kristus. Tetapi saudara-saudara, di dalam segala kelemahan kegagalan kita, kita boleh diterima oleh Yesus Kristus sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita melihat ada orang-orang percaya yang lemah imannya, atau ada perbedaan di antara kita, maka satu hal yang Tuhan titipkan kepada kita adalah kita harus belajar menjadi orang Kristen dewasa. Saudara, orang-orang Kristen di sekitar kita menolong kita supaya kita bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Saudara, kedewasaan kita, salah satu hal yang sangat menyolok adalah ketika kita belajar menerima orang lain di dalam segala keberadaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemerdekaan kita bukanlah sebuah lisensi untuk kita tidak peduli dengan orang lain. Namun keberatan-keberatan kita bukanlah lisensi untuk kita menghakimi. Tetapi mari saudara, kita belajar menerima satu sama lain. Yang kedua, saudara, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan motif kita melakukannya untuk Tuhan. Karena setiap kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Saudara, inilah prinsip yang sejati dari kehidupan orang percaya. Saudara, orang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga saudara kita adalah milik Yesus Kristus, milik Tuhan. Oleh karena itu, baik kita hidup ataupun kita mati, kita lakukan untuk Dia. Di situ saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Roma, di mana ada orang-orang Yahudi Kristen yang tidak makan sesuatu, maka orang-orang Kristen yang non-Yahudi jangan menghakimi mereka. Jangan menghina mereka. Mengapa, saudara? Karena mereka pun lakukan untuk Tuhan. Tapi juga orang-orang Yahudi yang Kristen jangan juga menghina atau menghakimi orang-orang Kristen non-Yahudi yang makan segala sesuatu. Karena mereka melakukannya juga untuk Tuhan. Ada orang-orang Yahudi Kristen menganggap satu hari tertentu begitu istimewa. Tapi bagi orang Kristen lain tidak istimewa. Rasul Paulus berkata, mereka lakukan untuk Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyadari. Waktu kita melakukan sesuatu, kita melakukan dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan mari kita selalu bertumbuh dalam firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita lakukan menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita belajar mengasah motivasi kita. Sehingga waktu kita mengerjakannya kita sadar. Kita selalu melakukannya untuk Tuhan. Disitulah saudara-saudara kita semakin disadarkan. Apa yang kita kerjakan dan bagaimanakah kualitas yang kita kerjakan. Karena kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami bersikap kepada saudara-saudara kami seiman. Sehingga kami boleh belajar untuk menjadi berkat bagi mereka. Di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kami menyadari perbedaan itu membuat kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.